Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini seperti biasa masih di sekitaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sepungur tahun penempatan 2017. Dan di sini saya berada di lahan pinjam pakai yang saat ini masih dikelola Pak Duta ya. Tapi kebetulan ini kayaknya Pak Duta nggak di sini. Tadi saya lupa nggak mampir ya, karena kadang-kadang Pak Dutanya nggak apa kita ke sini, Pak Dutanya lagi kerja tempat lain ya. Dan kebetulan motornya Pak Duta juga belum bagus ya. Karena masih ada yang perlu diperbaiki, apanya kemarin ya, CDI atau apa katanya Pak Dasun yang belum eh, terbeli seperti itu. Jadi Pak Duta saat ini kemana-mana harus jalan kaki ya. Kadang-kadang lewat sini, lewat lahannya Mbah So, kadang juga lewat sini, jalan sini ya. Kadang-kadang jadi Pak Dutanya karena hari ini aktivitasnya saya kurang tahu di mana ya. Tadi kayaknya sih kerja, biasanya Pak Duta jarang sekali di rumah ya. Biasanya kerja. Tapi beliau sudah mengizinkan lahannya untuk dikonten ya. Jadi di sini saya melihat perkembangan lahan Pak Duta seperti tanaman daun bawangnya juga sudah mulai tumbuh subur, hijau-hijau ya. Tapi di sini memang karena dalam beberapa hari ini masih kemarau ya, mungkin kurang lebih ada setengah bulanan sudah kemarau ya. Jadi mungkin kurang air sedikit tempatnya Pak Duta ini daun bawangnya ya. Sebenarnya untuk pertumbuhan bagus, cuman kurang air karena nggak ada hujan ya, nggak ada hujan dari kemarin. Jadi untuk sekelilingnya ini, sekeliling 2017 ini, tanggul ini sungai ini airnya sudah asin ya, sudah asin. Tapi air asin tersebut tidak masuk ya, karena sudah ada tanggul blok keliling. Untuk 2017 itu sudah asin airnya di sekelilingnya. Tapi ada tanggul jadi ya aman ya, tidak masuk. Jadi di sini tempatnya Pak Duta dulu memang air semua ya, rawa di sini. Masih ada sisanya di sana ya yang saat ini tidak bisa digarap karena rawa ya, seperti itu. Ini Pak Duta cuma garap di ujungnya ya. Hitung-hitung di sini sekitar ke belakangnya kurang lebih 50 meter ke belakang sana. Untuk ke sananya ini sudah lahan dua ya, dua orang ya. Jadi di sini satu orang, ini batasnya ini ya, satu orang. Terus ke sininya satu orang lagi karena 50 kali 200 ke belakangnya ya. Dari depan 200, kesananya 50, 1 hektar seperti itu. Dan saat ini Pak Duta masih mengelola bagian sini ya, karena ya bagian sini yang paling tinggi, tidak rawa ya, dan juga asli tanah seperti itu. Dan apa namanya, perkembangan daun bawang juga sama Pak Duta terus dikembangkan ya ke sini, makin merembet ke sini ya, makin melebar ke sini. Jadi ada perubahan terus di sini ya. Kemarin sempat Pak Duta kadang-kadang ya sama istrinya juga ke sini karena sudah ada pondoknya ya. Ini pondoknya sudah masih seperti kemarin ya. Dibuatkan pondok, alhamdulillah. Jadi ketika Pak Duta ke sini sama anak istri tidak kepanasan ya, untuk tempat berteduh, alhamdulillah. Jadi semakin kesini ya Pak Duta ini, di sini sudah mulai dicangkul lagi, di sini sudah bersih, terus di sampingnya di sini sudah ditebas-tebas. Jadi makin hari di sini itu makin banyak kemajuan ya, makin banyak perkembangan tempatnya Pak Duta ya. Karena sekarang Pak Duta masih belum fokus betul di lahan ya, sebenarnya fokus ya, cuman kan masih kerja sana kerja sini untuk memenuhi kebutuhan
rumah ya, karena daun bawangnya sama Pak Duta ini masih dikembangkan terus ya, mungkin ada jual cuman nggak banyak yang dijual, selebihnya dikembangkan ya. Nah di sini juga sudah ditebas-tebas ya, sudah kering seperti ini tinggal bakar. Nah di sini sudah ada tebasan lagi. Sebenarnya Pak Duta itu ya, saya lihat itu aktivitas terus ya. Selain kerja di lahan sendiri, beliau juga bekerja di lahan pinjam pakai seperti ini ya Pak Duta. Sayang sekali beliaunya nggak di lahan ya. Kemarin sempat ngomong sama saya katanya mau ke lahan, tapi kebetulan pada kemarin saya nggak kesini ya. Kemarin saya nggak kesini, jadi nggak ketemu. Ini kurang air aja ini sama Pak Duta ya, karena airnya ya lumayan jauh di sana ya, lumayan jauh. Ini kalau disiram, wah tambah hijau. Karena ini sudah berapa hari nggak hujan di sini, nggak hujan sama sekali, nggak hujan. Tapi mudah-mudahan kalau yang dari hulu di atas sana ya, sungai hujan ya, saya lihat itu kemarin dengan dilihat dari sungainya ya, sungainya keruh. Jadi untuk yang atas sana daerah Selimo itu sungainya keruh, berarti hulu itu hujan. Tapi di daerah Tanjung Selor sini Tanjung Selor sini nggak ada hujan sama sekali. Dan di sini disiapkan sama Pak Duta sumur ya, untuk cuci-cuci kaki, untuk nyiram juga. Cuman hanya sumur kecil ya, sumur kecil aja di sini untuk nyemprot seperti itu. Nah, dan di sini juga kelihatannya kemarin Pak Duta sudah panen ya, kelihatannya sudah panen berapa bedeng di sini, atau dipanen sekaligus dipencarkan ya sama Pak Duta ya. Jadi bukan hanya dipanen saja, tapi sama beliau Pak Duta dipanen terus dipencarkan lagi atau ditengkarkan lagi supaya tambah luas seperti itu. Dan juga di sini saya lihat perkembangan lomboknya bagus-bagus sekali di sini, subur-subur ya, subur-subur sekali di sini, itu subur-subur sekali ya, itu dari sana-sana. Cuman yang di sini aja yang kurang subur karena ini mungkin tanahnya keras atau gimana ya, di sini yang kurang bagus. Kalau yang dicangkul-cangkul di sini, ini loh subur-subur sekali ini itu tuh subur sekali. Apalagi yang sebelah sana ya, nanti kita ke sana, lihat ke sana ya. Wah luar biasa, mantep. Sayang sekali Pak Dutanya nggak di rumah ya, ini nggak di ladang maksudnya. Seandainya di ladang bisa kita gali informasinya ya. Jadi ini kemungkinan ini lomboknya lombok jenisnya jenis tiung kemungkinan ya, karena Pak Duta yang nanam saya nggak tahu ya. Dan di sini ada juga jenis cakra, nih kecil seperti ini jenisnya cakra. Nah ini kayaknya lombok tiung jenisnya seperti ini, tapi subur-subur loh ini, subur-subur ini. Nah sebenarnya lombok seperti ini yang ketika tinggi kalau takut rebah, sebenarnya saya kemarin dapat informasi dari salah satu petani juga. Beliau menyarankan ketika nanam lombok seperti ini, sebelum umur 10 hari itu harus dikasih lanjaran ya, jangan sampai lewat 10 hari, itu bisa mempengaruhi penyakit juga katanya. Seperti itu saya dengar dari petani juga ya, kebetulan ketemu, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seperti itu kalau nanam lombok supaya tidak kena penyakit seperti itu. Karena kalau sudah lewat seperti itu, besar seperti itu, baru dikasih lanjaran, biasanya katanya itu mudah terserang penyakit ya. Itu faktornya mungkin dari akar, mungkin akarnya kena lanjaran. Nah inilah lombok yang sebelah sini, lombok yang sebelah sini sudah bagus-bagus hijau-hijau,
sudah mulai berbuah, tapi sayangnya kurang air saja. Ini kelihatan dari daunnya layu-layu ya, kurang air saja. Ini sebenarnya di sini tuh apa ya, ada air di situ sih sebenarnya sih, cuman Pak Duta saat ini mungkin kerja di tempat lain ya. Hijau-hijau itu hijau terus subur-subur tuh sampai sana. Ini kalau ini lomboknya lombok besar ya, lombok besar ke sana, jadi tumpang sari seperti Pak Duta kemarin. Apa ya, cara Pak Duta ini di sini memang ada lomboknya ini untuk dibuat bibit lagi ya. Jadi ini tempatnya apa, daun bawangnya ini jaraknya jauh-jauh ya, katanya Pak Duta supaya besar dan juga bisa bibit lagi. Wih, di sini juga bagus sekali nih. Mantap ini. Ini ada tempat untuk nyiramnya di sini ya, Pak. Nyiram untuk nyemprot. Nah, ini ada yang bundel juga, ini luar biasa tuh sampai sana ya, mantep pokoknya. Memang kalau di sini karena tanahnya ini tanah asli, tanah bukan gambut ya, jadi kelihatannya kering seperti ini, apalagi habis pas musim kemarau seperti ini ya. Ini mungkin ada kurang lebih 10 hari atau sampai setengah bulan ini nggak ada hujan ya. Ya mudah-mudahan cepat hujan di sini ya, supaya tanaman Pak Duta ini, tanaman petani-petani di sini bisa tersiram ya. Karena kalau mau nyiram seluas ini, kalau nggak menggunakan alat, walah ya lumayan capek ya. Itu terlihat dari daun-daunnya juga, terlihat bahwa memang ini kurang air, betul-betul kurang air ini. Tapi Pak Dutanya nggak di sini sih sayangnya. Tapi lomboknya itu loh, cuma di pinggiran, tapi wih, bagus-bagus betul, bagus nih. Nanti kita sambil jalan-jalan ke tempatnya Mbah So ya, untuk melihat ataupun mencarikan bibit daun bawang untuk salah satu petani rantau yang datang ke Sibungur. Jadi beliau mendapatkan amanah ya, bibit daun bawang sebesar 10 kilo ya, untuk beliau yang perantau baru datang ya, seperti itu. Nah, di sini alat-alatnya, alat semprot sini ya Pak Duta itu. Ada ceret juga. Jadi karena Pak Duta ada anak kecilnya, kalau dibawa ke sini kan otomatis aman ya, karena ada pagarnya juga di sini. Dikasih pagar seperti ini supaya tidak bisa turun ke sini ya, ke bawah. Jadi seperti itu teman-teman semuanya untuk perkembangan lahannya Pak Duta. Sangat kekurangan air lah, seperti itu intinya, kekurangan air di lahannya Pak Duta. Untuk perkembangan luasnya sekarang sudah tambah luas, tambah banyak yang Pak Duta kembangkan, seperti di dulunya di sana pojokan sana, secuil sana ya, bibit 10 kilo, ada tambahan lagi berapa kilo ya, dulu 20 kilo kalau nggak salah, dari hamba Allah yang melalui Pak Hasim. Pertama dari Pak Hasun, Pak Hasim, sekarang sudah seluas ini ya, seluas ini. Itu pun Pak Duta dengan cara ada juga yang dijual, ada juga dikembangkan ya. Jadi semakin luas saja ini lahannya Pak Duta. Terima kasih buat hamba-hamba Allah yang sudah membantu petani-petani di sini, sehingga sejauh ini petani di sini bisa berkembang, bisa bertani kembali ya. Karena sebelumnya di 2017 ini memang sebelumnya ya, itu
rata-rata petani daun bawang ya. Namun karena lahannya yang saat ini tidak bisa dikelola, saya di sini karena panas banget ya, di lokasinya situ panas betul. Dikelola karena sebagian, contohnya tempatnya Mas Pandi, sampingnya Pak Duta, itu tanahnya saat ini ditanami daun bawang, itu bukannya tambah subur tapi tambah mengkeret, atau tambah apa ya, kecil malahan. Jadi Pak Duta dengan cara pinjam pakai seperti ini, alhamdulillah saat ini bisa menanam daun bawang dan lombok di sini. Di sampingnya daun bawang, di sini lombok juga, di sebelahnya juga itu daun bawang lombok lagi. Tapi di sela-selanya seperti ini ya, tidak dicampurkan dengan daun bawang. Karena untuk harga daun bawang di sini saat ini ya masih lumayan ya, masih lumayan apa ya, tinggi ya. Alhamdulillah masih harga 50, sampai yang ada dari Kaltim ke Kalimantan Utara itu mau bibit beli daun bawang. Hanya ingin beli bibit daun bawang, sampai dari Bero datang ke Tanjung Selor ya. Itu Kaltim kalau Bero, dari Bero ke Tanjung Selor itu perjalanan sekitar 2 jam ya. Tadi saat ini beliau lagi beli bibit ya di tempatnya Bakso mungkin. Nah ini daun lomboknya subur-subur. Karena harga daun bawang sekarang lagi ya mantap lah, maksudnya harganya standar segitu ya, 50. Jadi ya alhamdulillah sekali ya, 50.000 untuk bibitnya. Mungkin di bawahnya ya, kalau bibit seperti itu. Nah itu lahannya Mbah So sudah kelihatan, nanti kita ke sana cari sambil kita tanya-tanya sama Mbah So, apakah Mbah So di rumah, di kebun atau di rumah ya. Kita tanya-tanya. Hijaunya daun bawangnya Mbah So luar biasa. Jadi seperti itu teman-teman semuanya untuk lahannya Pak Duta di sini. Semakin hari semakin banyak perubahan dan perkembangan di sini ya. Mudah-mudahan Pak Duta bisa selalu bertani, bisa mengembangkan daun bawang di sini. Karena lahan Pak Duta saat ini tidak bisa dikelola kecuali dengan ditanami tanaman keras ya, seperti pete, jengkol, atau kelapa ya. Tapi beliau Pak Duta kemarin banyak teman-teman yang nyaranin bahwa lahan Pak Duta di situ ditanami kelapa aja, tapi Pak Duta katanya mau nanam pete aja dulu gitu. Jadi seperti itu. Karena dari samping, dari batas ya sudah ada pete, terus di sebelahnya lagi pete katanya. Sudah mulai tumbuh subur seperti itu. Dan apa namanya, Mas Pandi pun rencana seperti itu ya, mau nanam kelapa juga ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa kelanjutannya bisa tanam kelapa ya. Karena untuk sayur di sini tempatnya Mas Pandi itu wah sangat susah sekali tanahnya diolah. Gambutnya sekitar kita garuk nggak dalam-dalam ya, sekitar berapa senti itu sudah tanahnya itu masih terasa panas ya. 10 senti itu sudah masih terasa panas tanahnya. Jadi kalau ditanam pun tanamin susah sekali ya, seperti itu. Nah di sini saya sampai di lahannya Mbah So, tapi kebetulan Mbah So-nya nggak ada, nggak tahu, mungkin di rumahnya. Nah beliau Mas siapa namanya tadi lupa, yang ada dari Berau ke sini untuk mencari bibit. Nah mungkin lagi dicari sama Pak Dasun orangnya ya. Mudah-mudahan bisa ketemu, karena Mbah So biasanya kalau siang seperti ini pulang ke rumah, sorenya ngarit langsung aktivitas lagi di kebun ini. Sangat luar biasa Mbah So di sini, hitungannya paling terluas di Sebungur 17 ya, menanam daun bawang ya. Kalau dulu masih banyak tempat Pak Alek ya, tapi Pak Alek saat ini sudah bisa nggak nanam lagi.
Ya seperti tadi, kembali lagi ke tanahnya. Tanahnya susah sekali diolah ya, susah sekali diolah karena kemungkinan tanahnya eh, kesuburannya sudah hilang ya, atau pupuk-pupuknya yang di dalam sudah hilang. Jadi tanahnya keras, kaku, tidak bisa diolah. Ditanami pun hidup hidup tapi nggak mau subur, seperti itu. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.